Bab bayan hali imani man raghiba an abih wa huwa ya'lam. Penjelasan tentang keadaan iman orang yang tidak suka kepada ayahnya, artinya tidak mau menisbatkan diri kepada ayahnya, ayah kandungnya maksudnya, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu tidak boleh. Hadis nomor 40, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, dan tahu juga bahwa itu tidak boleh, kecuali dia kafir. Yang dimaksud kafir di sini kata para ulama yaitu kafir kecil, ya kufrun duna kufrin, bukan artinya ia keluar dari Islam. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, dan siapa yang mengaku-ngaku kepada suatu kaum atau menisbatkan diri kepada suatu kaum padahal tidak ada sama sekali nasab dia kepada mereka, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini akhi, kita ambil faidah yang pertama, yaitu tahrimu al-intisab ila ghairil ab, haramnya menisbatkan diri kepada selain ayah kandungnya, dan bahwasanya itu termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar. Dari mana kita tahu itu dosa besar? Itu dari sabda Nabi SAW bahwa pelakunya kafir. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan kafir di sini bukan kafir besar, Pak. Karena sudah kita jelaskan bahwa kafir itu ada dua macam. Ada kafir besar dan ada kafir apa? Kecil. Apa itu kafir kecil? Apa bedanya kafir besar dengan kafir kecil? Kalau kafir besar itu biasanya berhubungan dengan pokok-pokok agama Islam. Seperti misalnya berhubungan dengan iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, berhubungan dengan iman kepada hari akhirat. Maka yang seperti ini kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan sudah kita sebutkan macam-macamnya. Adapun kafir kecil itu yaitu tidak berhubungan dengan pokok-pokok Islam. Tidak berhubungan dengan apa? Aslul Islam, pokok-pokok Islam. Karena kan iman itu, Pak, ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan kewajiban iman, ada lagi yang sifatnya apa? Mustahabul iman, dan sudah kita jelaskan juga itu. Nah, yang berhubungan dengan pokok keimanan, yang apabila seseorang meninggalkannya, maka ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun yang sifatnya kewajiban iman dan itu tidak berhubungan dengan pokok iman, maka yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari apa?
iman dan pelakunya menjadi fasik. Pelakunya menjadi apa? Fasik. Apa sih fasik itu, Pak? Itu pelaku dosa besar. Iya. Maka orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, seperti misalnya dia nggak suka sama bapaknya, kemudian dia menisbatkan diri kepada selain bapaknya, maka ini termasuk dosa besar dan pelakunya fasik. Iya. Namun ini disyaratkan, Pak. Disyaratkan apa? Kata Nabi SAW, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia tahu bahwa itu memang bukan ayahnya. Adapun kalau dia tidak tahu, seperti misalnya banyak anak-anak yang diangkat jadi anak ya, karena bapaknya kurang paham, akhirnya si anak angkat ini dinisbatkan kepada dirinya, Pak. Binnya itu kepada apa? Dirinya. Si anak ini setelah besar menisbatkan diri kepada bapak angkatnya karena dia tidak tahu kalau itu ternyata bukan bapak kandungnya. Iya. Maka ketidaktahuannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan adanya udzur bil jahl. Jadi pemberian udzur dengan apa? Kejahilan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Wahai Rabb kami, jangan sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Sedangkan tidak tahu itu termasuk khata. Ya, salah yang tidak apa? Sengaja. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam. Yang kedua, bahwa kufur itu ada dua macam. Kufur besar dan kufur kecil. Dan sudah kita jelaskan tadi. Dan ini contoh daripada kufur kecil. Apa itu? Yaitu menisbatkan diri kepada selain ayah kandung. Ini masuk dalam kategori apa? Kufur kecil. Contoh lagi ketika Nabi menyebutkan tentang wanita yang kufur sama suaminya. Ya. Maka itu dikategorikan dalam kufur kecil. Contoh lagi firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Maka dengan ijma' salafus saleh, kufur yang dimaksud di dalam ayat itu apa? Kufur kecil. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kafir dalam ayat itu seperti yang dipahami oleh mereka orang Khawarij. Walakinnal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Tapi yang dimaksud kafir dalam ayat itu adalah kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia adalah kufur di bawah kekufuran. Ya, makanya orang yang mengatakan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu pada asalnya kufur besar, ini telah salah besar. Bahkan telah menyalahi ijma' salafus saleh. Iya. Namun kufur kecil kata para ulama bisa berubah menjadi kufur besar. Kufur kecil bisa berubah menjadi kufur apa? Besar. Kapan? Kalau dia meyakini itu halal dan mengatakan bahwa Allah menghalalkannya. Iya. Atau dia mengingkari keharamannya dan mengatakan enggak haram. Padahal dia tahu itu haram. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa perbuatan ini termasuk boleh dan padahal dia tahu itu tidak boleh, maka yang seperti ini bisa berubah menjadi kufur juhud. Sebagaimana sudah kita jelaskan ya tentang macam-macam kufur besar. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam haramnya menisbatkan diri kepada suatu kaum. Padahal dia tidak punya nasab sama sekali kepada mereka.
Seperti ada orang ngaku-ngaku Habib, saya keturunan Rasul, padahal bukan. Seperti misalnya ada orang yang ngaku-ngaku ya menisbatkan diri kepada apa? Marga, suatu marga atau kabilah, padahal tidak termasuk mereka. Bagaimana kalau misalnya antum diberikan oleh suatu kabilah, suku, ya, marga dari mereka. Ada terkadang di negeri kita kan suka ada itu Pak, pemberian apa? Marga. Iya. Maka kita katakan kita diberikan marga tapi tetap tidak boleh kita menisbatkan kepada mereka. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak ada sama sekali hubungan nasab dengan mereka. Karena Nabi mengatakan siapa yang menisbatkan diri kepada suatu kaum laisa lahu fihim nasab, padahal tidak ada nasab sama sekali dengan mereka, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari apa? Dari api neraka. Iya. Hadis 41 juga mirip. Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Jangan kalian membenci bapak-bapak kalian. Maka siapa yang tidak menyukai bapaknya, artinya tidak mau menisbatkan diri kepada ayahnya, maka itu kufur, kata Rasulullah SAW. Ya. Hadis 42, hadis Abu Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abi Bakrah. Berkata Sa'ad, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man idda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam annahu ghairu abih fal jannatu alaihi haram. Fadzukira li Abi Bakrah faqala wa ana sami'atu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram atasnya. Lalu kemudian diceritakanlah hal ini kepada Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah berkata, ya, sungguh dua telingaku mendengarnya dari Rasulullah SAW dan hatiku betul-betul memahaminya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Apa maksud sabda Nabi ini, Pak? Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Iya. Saudaraku seiman, hukum seperti ini disebut oleh para ulama dengan hukum yang bersifat mutlak, yang berhubungan dengan amal. Makanya para ulama membagi kufur menjadi dua juga dari sisi lain. Ada kufur mutlak dan takfir mutlak dan takfir muayyan. Ada takfir mutlak dan ada takfir apa? Muayyan. Apa itu takfir mutlak ya akhi? Mengkafirkan secara mutlak artinya mengkafirkan perbuatan. Contoh misalnya, siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Seperti firman Allah, siapa yang berhukum dan hukum selain Allah maka dia kafir. Siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya maka dia kafir. Ini namanya Pak, mengkafirkan secara mutlak atau disebut dengan takfir amal, mengkafirkan perbuatan. Kalau mengkafirkan pelakunya yaitu individunya, ini disebut dengan takfir muayyan yang kedua. Takfir apa? Muayyan, yaitu mengkafirkan individunya. Nah, untuk mengkafirkan individunya harus memenuhi syarat. Dan sudah saya pernah sebutkan di sini syaratnya 4. Yang pertama,
balik dan berakal. Yang kedua, dia melakukan itu dengan suka rela. Yang ketiga, sudah tegak padanya apa? Hujah. Dan yang keempat, alla yakuna muta'awwilan. Dia melakukan perbuatan itu bukan karena muta'awil, bukan karena terkena syubhat. Makanya siapapun yang jatuh kepada kekafiran, tidak bisa kita langsung kafirkan, kata Syekhul Islam Taimiyah, sampai ditegakkan padanya hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Kecuali kalau memang itu kufurnya sudah sangat jelas, semua orang tahu. Contoh misalnya seperti orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, para ulama mengatakan otomatis murtad. Apakah perlu ditegakkan hujah dulu? Bagaimana tegakkan hujah? Sudah jelas kok. Tanya saja kepada dia, apakah Allah Tuhanmu? Dia pasti akan berkata iya. Orang yang beriman bahwa Allah Tuhannya nggak mungkin mencaci maki Allah, Pak. Tapi ketika dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, itu memang di hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Iya. Ikhwatul Islam. Nah, ini saudaraku sekalian. Kemudian apa maksudnya? Surga haram atas dia. Bukankah tadi disebutkan bahwa orang yang menisbatkan kepada apa? Selain ayahnya itu kufur kecil, bukan kufur besar, Pak? Apakah artinya surga itu haram, artinya dia kafir, murtad dari agama Islam? Demikian itu yang dipahami oleh orang Khawarij. Makanya orang Khawarij memahami hadis ini, berarti itu menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kekal dalam neraka selama-lamanya. Haram atas dia surga, artinya selama-lamanya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surga atas dia haram, artinya kalau dia memang wafatnya di atas Islam dan dia pelaku dosa besar, maka haramnya itu untuk sementara, tidak untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia matinya di atas kekafiran, maka haramnya untuk selama-lamanya. Iya. Nah, ini akal Islam. Kita masuk bab bayani qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bab penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mencaci maki muslim itu kefasikan dan memeranginya itu kekafiran. Mencaci maki seorang muslim itu apa? Kefasikan. Dan memeranginya itu apa? Termasuk kekafiran. Hadis nomor 43. Hadis Abdullah bin Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, artinya dosa besar. Dan memerangi seorang muslim itu kufrun, kafir, kekufuran. Apa yang dimaksud dengan kekafiran di sini, Pak? Apakah kufur besar atau kufur kecil? Kata Nabi, mencaci maki muslim itu kefasikan. Dan memeranginya adalah kekafiran. Apa maksud daripada memeranginya kekafiran? Kekafiran di sini kafir besar atau kafir kecil? Iya, tergantung. Kalau dia memerangi kaum muslimin karena terkena syubhat seperti pemikiran orang Khawarij, di mana orang Khawarij memerangi orang Islam tidak, Pak? Tapi para sahabat mengkafirkan Khawarij enggak, Pak? Khawarij muncul di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Tapi apakah Ali dan para sahabat mengkafirkan mereka? Tidak. Ali bin Abi Thalib ditanya tentang orang-orang Khawarij. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka masih saudara kita sesama muslim. Tapi mereka melakukan apa? Pemberontakan terhadap kami. Iya. Mereka zolim terhadap kami. Kenapa orang Khawarij tidak dikafirkan oleh para sahabat padahal mereka jelas-jelas memerangi kaum muslimin? Yaitu karena terkena syubhat pemikiran, Pak. Apa syubhat pemikiran itu? Menurut mereka pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Kenapa orang Khawarij mengkafirkan Ali? Karena mereka ini, Pak, terkena syubhat pemikiran. Dia memahami bahwa yang dimaksud ayat siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Dan mereka menuduh Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Dan itu sudah kita jelaskan kisahnya, Pak. Iya. Makanya para ulama belum mengkafirkan karena adanya syubhat itu. Ini disebut dengan muta'awil. Makanya Ibnu Abbas, Pak, sebelum kan tadinya Ali mau memerangi mereka kan. Maka Ibnu Abbas minta izin kepada Ali untuk menegakkan hujah dulu kepada mereka. Iya. Baru kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa Ali memerangi orang Khawarij? Karena Ali mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wala in laqituhum la aqtulannahum qatla 'ad." Kalau aku bertemu dengan mereka, kata Rasulullah, maka aku akan perangi mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku sekalian ya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, yang pertama bahwa mencaci maki seorang muslim itu termasuk dosa besar. Antum bilang ke teman antum, iblis kamu. Nah, dosa besar, Mas. Antum bilang ke teman antum, dasar kamu. Iya. Apa namanya? Bego misalnya. Maka semua yang sifatnya caci maki kepada seorang muslim, ingat itu termasuk dosa besar. Iya. Boleh enggak kita menjawab atau membalas caci maki dia dengan caci maki lagi, Pak? Jawab boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya satu, apa itu? Dengan yang sama. Dengan yang sama. Kalau lebih dari itu, kita yang lebih besar dosanya. Mana dasarnya firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Balasan keburukan itu keburukan yang sama. Cuma masalahnya kita yakin gak bakalan sama nih, Pak. Karena banyak diantara kita ketika ingin membalas itu inginnya lebih, Pak. Ketika ada orang bilang kepada kita, anjing lo bukan cuma anjing, babi lo. Nah, berarti kita lebih nih. Dosanya lebih besar gak, Pak? Lebih besar. Iya. Tapi kalau kita dibilang anjing lo, lalu kita bilang lo juga, ya udah. Seperti ini sama. Seperti ini boleh. Namun Allah menganjurkan untuk memaafkan dan tidak membalas. Itu lebih baik. Allah mengatakan faman wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Faman afa, namun siapa yang memaafkan. Wa aslaha, dan memperbaiki hubungan. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini butuh kesabaran, Mas. Iya, karena kita udah baper duluan. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi kalau kita dicaci maki, sebetulnya kalau kita tidak gubris dan tidak dibalas itu lebih baik. Kenapa?
Karena pertama, kita dapat pahala dari dia. Yang kedua, dia sudah dosa besar. Makanya kata Rasulullah SAW, ini meru'un ayyaraka au syatamaka bi amrin ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wada' wabalahu alaih wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu atau mencaci maki kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, maka jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia atau mencaci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya dia yang membawanya dan pahalanya buat kamu. Masya Allah. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Pak, hinaan orang kepada kita, cacian orang kepada kita, sebetulnya itu tidak membahayakan kita. Kapan membahayakan kita? Kalau kita masukkan ke hati. Kalau kita masukkan ke hati, lalu kita ingin balas, disitulah membahayakan. Tapi kalau kita cuekin, biarin, itu dosa mereka terus. Semakin banyak orang mencaci maki antum, karena memang antum berpegang kepada kebenaran misalnya, maka itu sebetulnya semakin besar pahala antum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika antum sabar. Makanya antum ketika diejek, dicaci maki hanya karena antum berpegang kepada sunnah, ya, nggak usah diopenin, biarin aja, sabar aja lah. Iya. Cuma yang bahaya itu yaitu Pak, ketika kita baper, ya, dan ingin membalas dengan yang lebih, waduh, itu yang mengerikan. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hadis ini menunjukkan haramnya memerangi seorang muslim dan bertengkar dengan seorang muslim. Iya. Karena bertengkar dengan seorang muslim ini mudaratnya besar di sisi Allah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Pak, ya, ala ukhbirukum bima huwa afdal minas shalah waz zakah was sadaqah. Ya, maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang lebih utama daripada salat, sedekah dan puasa? Mau ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata Rasulullah, salahu dzatil bain, yaitu baiknya hubungan kita dengan sesama muslim. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim itu bisa mencukur. La aqulu haliqatu sya'ar, kata Rasulullah, bukan mencukur rambut. Wa inna mahaliqatu din, tapi mencukur agama. Bayangkan Pak, kalau kita berantem sama teman, ya, ini bahaya sekali ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang, ada orang yang berkata begini, Pak, yang penting saya udah memaafkan deh, tapi kalau untuk memperbaiki hubungan nggak mau saya. Kata Syekh Utsaimin, ini orang terkena talbis iblis. Kenapa? Karena kata beliau, memaafkan itu hukumnya sunnah, sedangkan memperbaiki hubungan itu hukumnya apa? Wajib. Bagaimana dia hendak mendahulukan yang sunnah, lalu yang wajibnya kita apa? Tinggalkan. Boleh kita tidak memperbaiki hubungan kalau kata Syekh Utsaimin dia keterlaluan orangnya. Iya. Maka pada waktu itu silakan saja. Nah, ini akal Islam. Kita lanjutkan akhir hadis berikutnya, bab
La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir, yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Artinya berperang. Hadis 44. Hadis Jarir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada' istansitin nas faqal la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di haji wada', istansitin nas, suruh orang-orang diam. Lalu setelah orang-orang diam, Nabi bersabda, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Itu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Di sini akhi kita ambil faidah, ya, yaitu perintah untuk diam mendengarkan syarah seorang alim, penjelasan seorang ulama dalam pelajaran. Makanya Nabi SAW mengatakan istansitin nas, suruh manusia diam. Iya. Maka dari itu ya termasuk adab di dalam majlis taklim apa? Itu kita berusaha diam untuk mendengarkan apa? Penjelasan. Namun sebagian orang Pak diamnya itu mengkhawatirkan, Pak. Diam, khusyuk, tahu-tahu terdengar suara dengkur, Pak. Krok, krok aja. Rupanya tidur. Nah, yang seperti ini juga nggak bagus. Ya. Tentunya akhi, diam, berusahalah supaya sambil mencatat ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat faidah, ya. Adapun kita diam dengar aja, akhi, kemampuan kita untuk bisa konsentrasi itu berbeda-beda. Antum kalau nggak terbiasa konsentrasi, paling 15 menit saja sudah capek, lama-lama ngantuk. Iya, itu banyak terjadi seperti itu. Maka dari itulah ya kita usahakan ya, diamnya kita sambil mencatat, sambil memperhatikan supaya kita bisa mendapatkan faidah yang banyak ya dari ilmu. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa peperangan sesama kaum muslim itu termasuk kufur. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Apa maksudnya di sini kafir? Artinya kafir kecil, bukan kafir apa? Besar. Iya. Kafir kecil, bukan kafir besar. Kecuali, dan sudah kita sebutkan tadi, kalau dia meyakini halalnya membunuh seorang muslim, maka yang seperti ini murtad dari agama Islam dengan ijma' para ulama. Adapun kalau misalnya mereka berperang karena harta, karena memperebutkan kerajaan, seperti yang kita lihat di zaman terdahulu ya, ketika kaum muslimin berpecah belah menjadi negara-negara kecil, kemudian mereka saling berperang satu sama lainnya demi untuk memperebutkan apa? Ya, kekuasaan, haus kekuasaan. Sebagaimana terjadi peperangan antara Daulah Umayyah dengan Daulah Abbasiyah. Yang kemudian Daulah Umayyah pun dihabisi oleh Daulah Abbasiyah. Ya. Oleh seorang yang sangat kejam namanya Saffah. Di mana disebutkan bahwa setiap harinya 80 dari Banu Umayyah disembelih oleh Banu Abbasiyah. Iya. Itu terjadi subhanallah dalam sejarah Islam ya akhi. Tapi para ulama tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena mereka
ya sebetulnya meyakini haram memerangi kaum muslimin, tapi ngikutin hawa nafsu demi untuk mendapatkan kekuasaan dan haus untuk mendapatkan kedudukan. Ya. Nah, ini akal Islam. Makanya kata para ulama, selama mereka masih punya keyakinan bahwa itu haram, tapi kemudian dia ngikutin hawa nafsu, maka pelakunya belum dikafirkan, tapi pelakunya pelaku dosa besar. Iya. Orang yang berzina, selama dia yakini zina haram, ya, tapi dia ngikutin hawa nafsu, belum kafir, Pak. Tapi dia pelaku dosa. Tapi kalau dia mengatakan enggak apa-apa zina halal, padahal dia tahu bahwa itu Allah haramkan, maka ini murtad dari agama Islam. Iya. Hadis 45 juga sama, hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wailakum aw waihakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Celaka kalian, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Dan tentunya ya akhi, dalam Islam darah seorang muslim itu berat, Pak. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih berat di mata Allah daripada hilangnya dunia seluruhnya. Maka kata Nabi SAW, la yazalu rajul fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang dalam keluasan dalam agamanya selama ia belum mengucurkan darah yang haram. Ya. Bahkan sebutkan dalam hadis Nabi SAW, abghadur rijal abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah siapa di antaranya? Ya rajulun muttalibu daman ya liyuhriqa bi ghairi haqq. Itu orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Itu manusia yang paling dibenci seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita masuk ke bab bayan kufri man qala mutirna bin naw. Penjelasan tentang kufurnya orang yang mengatakan kita dihujani dengan bintang. Hadis nomor 46, hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailah. Falamma ansarafa aqbala 'ala an-nasi faqala, hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab." Rahul Bukhari. Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW salat mengimami kami, itu salat subuh di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Dan semalamnya terjadi hujan. Setelah selesai salat, Nabi pun menghadap kepada manusia. Lalu Nabi bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?" Mereka berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, "Masuk di waktu pagi, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani karena karunia Allah dan rahmatnya,
maka ia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani karena adanya bintang ini dan itu, ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Di sini akhi kita ambil faidah. Yang pertama itu anjuran salat berjamaah saat safar. Jadi ketika kita safar dengan rombongan tetap dianjurkan untuk salat apa? Berjamaah, Pak. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa sunnah seorang imam setelah selesai sholat adalah menghadap kepada makmum. Dan itu juga dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian dijelaskan bahwa Nabi SAW kalau habis selesai sholat ya, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau pun menghadap kepada apa? Makmum. Iya. Banyak imam tidak paham Pak sunnah ini. Jadi mana dia habis sholat ya tetap aja menghadap ke kiblat. Memang hukumnya tidak wajib, Pak. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Dari mana kita tahu itu tidak wajib? Karena itu mujarradul fi'l, sebatas perbuatan Rasulullah SAW. Dan kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan hanya menunjukkan kepada sunnah, tidak sampai kepada apa? Wajib. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bolehnya memberikan nasihat ya ataupun yang lainnya setelah selesai sholat untuk imam kepada makmum. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan biasa beliau kalau habis sholat subuh suka nanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Kalau ada yang menceritakan mimpinya maka Rasulullah mentakwilnya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya setelah selesai sholat subuh, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Para sahabat diam, tidak ada. Kemudian Rasulullah bersabda, tapi aku tadi malam bermimpi. Aku didatangi oleh 2 orang. Ya, panjang hadisnya Pak. Tentang bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan adab kubur. Iya. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Maka kalau misalnya seorang imam setelah subuh yang membawakan hadis Nabi sambil mensyarahnya, memberikan nasihat dan yang lainnya, enggak masalah. Karena Rasulullah SAW pun juga apa? Melakukan hal seperti itu. Hadis ini kita ambil faedah yang akal Islam. Bahwa dianjurkan apabila hujan turun setelah selesai hujan kita ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Setelah selesai hujan kita ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah dihujani dengan karunia Allah dan apa? Rahmatnya. Mutirna bifadlillahi warahmatih. Tapi kalau saat hujan turun kita ucapkan apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Iya. Kalau hujannya kelamaan sampai terjadi banjir bandang, doanya beda lagi Pak. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma ala ya al-akam wadh-dhirab wa manabitis syajar wal audiyah dan yang lain. Ya Allah, jangan jadikan hujan ini kepada kami, tapi jadikanlah hujan ini di sekitar kami saja.
Nabi tidak mengatakan ya Allah berhentikan hujan. Kenapa Pak? Karena hujan itu hakikatnya apa? Rahmat. Makanya antum, kalau antum suka bilang gini, udah moga nggak hujan ya, salah nih Pak. Masa antum mau mendoakan supaya nggak turun rahmat Allah hanya karena demi kepentingan antum? Sementara Allah turunkan air hujan itu kan untuk kepentingan banyak makhluk. Kemudian hanya untuk kepentingan antum, antum bilang moga-moga nggak hujan, gara-gara mau main bola. Itu antum namanya egois Pak. Iya.